Kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Feng, lebih dikenal sebagai sosok penipu dengan prinsipnya yang sebatas ingin bebas dalam melakukan sesuatu. Pagi itu, ia bersama 2 orang rekannya sedang melakukan penggerebekan untuk menangkap 7 orang tersangka yang diketahui merupakan pengedar narkoba. Saat sedang melakukan interogasi, Feng menemukan beberapa butir berlian. Ia langsung bertanya terkait siapa dari mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Tanpa diduga, semua orang malah mengaku, bahkan ada 1 orang yang tak diundang yang sama-sama ingin mendapatkan berlian itu. Dan setelah pengejaran berakhir, Feng yang sejatinya dikenal sebagai penipu berhasil menipu kita semua yang menonton karena pada kenyataannya, ia bersama orang misterius yang bernama Chiang adalah teman dekat sesama polisi yang suka melakukan korupsi, memiliki tujuan yang sama, yaitu menipu penjahat untuk mendapatkan keuntungan. Dilihat dari jari telunjuk Chiang yang menggunakan jari palsu, hal itu rupanya terjadi saat penyamaran mereka pernah terbongkar oleh seorang bos narkoba bernama, kita panggil saja si bos, yang dengan kejamnya memotong 1 jari Chiang untuk menembus kesalahan mereka. Bahkan meminta agar mencurikan berlian dari musuh bebuyutan si bos, lebih tepatnya kelompok yang berhasil mereka tipu saat ini. Alih-alih segera memberikan berlian itu kepada si bos, Chiang justru malah kabur meninggalkan sahabatnya yang sudah dalam kondisi terikat. Feng yang sadar dan menyadari jika Chiang lah yang sudah melakukan hal itu kepadanya pun segera menghubungi rekannya itu, di mana Chiang mengaku telah dipilih sebagai kambing hitam oleh musuh bebuyutan si bos, membuatnya terpaksa harus melarikan diri. Tapi apa yang terjadi? Sementara itu, Feng yang kembali melanjutkan tidurnya seketika terbangun dalam situasi yang sudah berbeda, di mana 2 rekannya sudah tertangkap oleh anak buah si bos. Salah satu rekan yang bernama Psycho pun harus menerima konsekuensi dengan kehilangan 1 jarinya, sekaligus dijadikan jaminan sebelum Feng mendapatkan berlian yang diinginkannya. Karena Feng merasa jika 2 orang saja tidak akan cukup untuk menangani masalah tersebut, ia yang putus asa setelah si bos bersama para anak buahnya pergi begitu saja pun dihampiri oleh seorang pria bernama Aceng, mengaku telah diutus oleh si bos untuk membantu mereka mendapatkan berlian tersebut. Sejenak, kita tinggalkan dulu mereka dan beralih kepada Chiang yang saat ini baru tersadar setelah terjun ke dalam jurang. Ia yang merasa kesal dengan nasib yang kurang beruntung memutuskan untuk jalan kaki hingga tiba di sebuah pesawahan. Yang mana di situ, ia bertemu seorang petani bernama Cio dan meminta izin ikut menginap 1 malam di kediamannya. Singkat cerita, malam pun poek. Tepat saat Chiang berada di kamar mandi sambil menghitung kembali berlian yang diambilnya, anak dari Cio yang bernama Song iseng membuka tas milik Chiang berharap menemukan barang berharga. Namun hal itu langsung disadari oleh kakeknya yang bernama Chen, yang karena makanan sudah siap namun Chiang tak kunjung muncul. Chen pun meminta cucunya agar memberitahu orang tersebut untuk segera ikut makan barang bersama mereka. Chiang yang saat ini masih sibuk dengan berlian malah mendapat kesialan tatkala mendapati air kloset macet, ditambah kedatangan Song bersama ayahnya yang terus mendesak meminta dirinya agar segera keluar dari tempat itu. Pada akhirnya, Chiang tak sengaja menjatuhkan beberapa berlian pada kloset dan terpaksa harus mengambilnya kembali untuk disembunyikan. Tapi apa yang terjadi? Entah hantu atau sebuah halusinasi, Chiang akhirnya ditemukan sudah dalam posisi tergeletak dengan luka pada bagian kepala. Saat diperiksa, Chen menemukan 1 butir berlian dari dalam hidungnya. Alih-alih menghubungi bantuan, Chen sekeluarga justru malah sibuk memperhatikan berlian itu tanpa mengobati atau setidaknya menutupi luka pada bagian kepalanya. Sementara itu, Feng, Aceng, bersama 1 orang lagi rekan yang bernama Mong, saat ini dalam perjalanan menuju ke lokasi Chiang sesuai alat pelacak. Aceng yang sejatinya merupakan komplotan dari penjahat seketika mengaku ingin bertobat dan tertarik menjadi seorang polisi. Untuk itu, Aceng meminta ingin dididik oleh mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tepat di tengah malam, Chen sekeluarga tak bisa tidur karena terus memikirkan berlian itu, membuat mereka akhirnya kembali berkumpul dengan tujuan sama, yaitu ingin mendapatkan berliannya. Mereka langsung membawa Chiang menuju lokasi kecelakaan mobil untuk membuang jasadnya agar seolah masih ada di sekitaran area itu. Tapi apa yang terjadi? Akibat Chiang yang ternyata masih hidup, mereka sekeluarga terpaksa harus kembali menemukan keberadaannya, di mana jari palsu milik Chiang yang tergeletak sama sekali tidak ditemukan oleh mereka. Dan karena tak ingin membuang waktu, Song memiliki ide cemerlang agar bisa mempercepat pencariannya, yaitu
学他吗？ Di keesokan harinya, Feng bersama 2 orang rekannya juga tiba di desa tersebut dan bertemu dengan si ibu yang nampak gugup menjawab pertanyaan yang diberikan terkait Chiang. Hingga tak lama, Chen bersama anak dan cucunya juga tiba di sana membawa Chiang yang saat ini ada di dalam karung. 请问什么事啊？ 警察办案，麻烦请配合调查。 Aceng yang curiga akan isi yang ada di dalam karung tersebut lantas menendang dan memaksa agar mereka membukanya. Namun hal itu dihentikan oleh Mong karena menganggapnya terlalu berlebihan. 拍谁啊？我同事比较冲动啊。 Chen sebagai kepala keluarga memutuskan akan memberikan keterangan agar Song dan yang lainnya menyembunyikan Chiang ke tempat aman. 他犯什么罪？我们这乡下地方人来的啦，他犯什么罪？ Tak lama setelah Mong dan Aceng pergi memeriksa tempat lain, Feng melihat sosok wanita yang sebelumnya meneror Chiang melintas di dalam rumah, entah anggota keluarga Chen atau bukan. Ia kembali mendapati keanehan saat akan memeriksa masakan yang dimasak dalam panci besar dan... Sementara itu, Mong dan Aceng pergi menemui Song yang sedang bersama pamannya di dalam gudang. Aceng yang masih menyimpan curiga akan isi dari karung tadi segera mengambil arit untuk merobek karung itu, tetapi... 我就知道是玉米。 Karena Aceng kurang becus, Mong yang merupakan senior lantas menunjukkan cara melakukan interogasi yang benar, di mana pertanyaan berupa KTP berhasil membuat si paman gugup hingga memberikan jawaban lain berupa kemungkinan bahwa Chiang mungkin saat ini sudah diculik oleh hantu. 搞不好被那个模型啊。对，莫西娜。我说完了，换你。 Song juga ikut mengarang cerita bahwa 2 tahun yang lalu terjadi sebuah insiden tabrak lari yang menewaskan seorang wanita. Arwahnya selalu bergentayangan dan sering membuat teror di wilayah ini. 尤其是这件长裤，所以啊，放下目标，想说可以跟那女鬼聊聊天。 Karena ingin buang air besar, Mong meminta Aceng agar mengawasi mereka. Namun dengan dalih masih banyak pekerjaan, Song bersama pamannya itu juga ikut keluar untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Dan tepat saat Aceng sendirian, ia teringat dengan cerita yang didengar olehnya barusan dan... 发生什么事？欢迎先们听供听供。 Karena Mong tidak ingin diganggu, Aceng segera mengambil paku untuk menggantungkan foto ke tempat semula tanpa menyadari jika di balik dinding terdapat Chiang yang baru tersadar dari pingsan. Di waktu yang sama, Chiang juga mendapat telepon dari Feng. Namun ia hanya dapat merintih kesakitan, membuat Aceng yang mendengar suara semakin percaya jika hantu benar-benar ada sehingga... Feng yang saat ini bersama Chen terus menyusuri hutan yang menyimpan berbagai jebakan untuk menangkap hewan seperti bagong yang menurut Chen sering berkeliaran di area ini. Mereka bermaksud mencari Chiang yang kemungkinan telah tersesat sampai akhirnya... Ya, sosok wanita kembali muncul membuat Feng spontan melakukan pengejaran. Namun alih-alih menemukan sosok itu, fokusnya seketika teralihkan dengan tulisan kuno yang terdapat di atas batu. Yang tepat saat Feng baru saja selesai memotret batu tersebut, tiba-tiba... Saat kembali sadar, Feng sudah berpindah lokasi ke depan rumah terbengkalai yang ada di tengah hutan dan dibuat terkejut dengan suara seseorang yang merintih kesakitan dari dalam. Saat diperiksa, ada seorang pria sudah dalam kondisi terikat pada kursi, disusul sosok hantu si wanita yang tiba-tiba memegang pundaknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Feng sudah berada di depan kediaman Chen yang rupanya ia ditemukan dalam kondisi pingsan di bawah pohon tadi. Di sana, Aceng memperlihatkan kiriman video dari si bos yang memberikan ancaman agar mereka bertiga segera menemukan berliannya. Hal itu membuat Feng emosi dan memutuskan pergi demi melanjutkan pencarian. Namun saat di kamar mandi, ia kembali melihat radar pelacak yang menunjukkan bahwa Chiang masih ada di tempat ini, sekaligus jari palsu yang entah sejak kapan ada di dalam sakunya, membuat Feng kembali mengurungkan niat dan akan menginap untuk memastikannya. 咱今日住家无？可是长官，我们没有客房哎。 咱住遐就好啊。 Malam harinya, mereka bertiga memilih istirahat di dalam gudang, di mana Aceng seketika memberikan pendapat mengenai hasil analisanya selama berada di tempat ini, sama persis dengan yang sudah dialami Chiang sebelumnya. Namun, Aceng masih dianggap pemula. Mong pun memprovokasi agar Feng tidak percaya dengan perkataannya itu. 这些农民之外，还有看到其他人吗？一个女人之类的。 Sementara itu, Chen sekeluarga yang khawatir Chiang akan ditemukan kembali berkumpul untuk mengatur rencana dan berniat memindahkannya ke rumah terbengkalai yang ada di tengah hutan. 现在大家不要怕，天，等他们出去以后，我和地饼去把那个人移出来，抬到后山的空房子。 Chen dengan si paman akan berangkat menuju ke tempat itu esok hari, sementara sisanya harus bekerja seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. 好，那就散会。你妈回来吗？跟我在练武士散。
Singkat cerita, pagi pun tiba. Feng bersama rekannya yang juga berniat akan pergi ke rumah terbengkalai itu mampir ke pesawahan karena menyadari Chen dan si paman tidak ada di sana. Si ibu yang memberikan alasan jika dua orang tersebut pergi ke pasar untuk menjual kemoceng membuat Feng semakin curiga terhadap mereka. Tidak terima akan tuduhan itu, Cio yang terpancing emosi meminta agar Feng mengatakan tujuan sebenarnya datang ke tempat ini. Hingga pada akhirnya terjadi sedikit keributan membuat si ibu merasa khawatir terhadap suaminya. Tapi apa yang terjadi? Dan ya, hal itu sengaja dilakukan Feng demi memancing kejujuran mereka, bermodalkan kemahirannya dalam menipu, ia menjadikan Cio seolah menyimpan jari palsu milik Chiang. Chiang yang saat ini sudah berada di dalam bangunan itu, kembali sadar meskipun sudah dalam kondisi dahi yang tertancap paku, membuat Chen dan si paman merasa heran dan memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup. Di waktu yang bersamaan, Feng dengan rekannya yang baru tiba juga mendengar keributan itu, di mana Mong malah menganggap hal tersebut adalah ulah dari hantu wanita yang sering gentayangan di wilayah ini. Namun ia malah diminta maju duluan. Disusul Feng dan satu lagi rekan yang juga merasa ketakutan dan... Ya, telepon tiba-tiba berdering membuat Mong tidak sanggup lagi melanjutkan penyisiran, sekaligus meminta Feng agar mengangkatnya. Karena menurut pengetahuannya, hantu bisa takut dengan sosok pemimpin, di mana Aceng yang menganggap dirinya hanya pemula spontan membuka pakaiannya. Tapi apa yang terjadi? Chen dan si paman yang saat ini baru tiba di ladang, kemudian dibuat khawatir karena mendengar suara Feng dan rekannya sedang menuju ke sana, membuat mereka harus kembali mencari tempat aman untuk menyembunyikan Chiang. Namun karena tidak memiliki banyak waktu, Song memiliki ide yang menurutnya lebih menghemat waktu, yaitu... Baru saja tiba di sana, Mong tanpa sengaja menarik pelatuk pistol hingga menembak bagian kaki Chiang, dan tanpa memberikan kecurigaan terhadap orang-orangan sawah itu, mereka segera pergi untuk meninggalkan lokasi. Tak berselang lama, seorang polisi berseragam menghampiri Chen sekeluarga bermaksud memeriksa identitas karena menurut data kependudukan, seharusnya hanya ada 2 orang yang tinggal di wilayah ini. Namun saat akan diminta KTP, si polisi itu pun menyadari jika orang-orangan sawah yang ada di sana ada manusianya, tetapi... Entah siapa sebenarnya keluarga Chen ini, Feng bersama 2 rekannya yang saat ini dalam perjalanan akhirnya sadar jika orang-orangan sawah tadi adalah Chiang, sehingga mereka memutuskan kembali demi menyelamatkannya. Chiang yang saat ini berhasil melarikan diri, tiba-tiba tersambar petir tepat saat Feng dan rekannya tiba di sana, sehingga mereka segera melepaskan tali yang mengikat Cheng, sekaligus mengambil permata yang masih tersisa. Namun baru saja memasukkannya ke dalam mobil, tiba-tiba... Di tengah keributan itu, Aceng yang seumur hidupnya baru memegang senjata malah memberikan tembakan secara membabi buta hingga mengenai tangki bensin sekaligus kaki bagian kanan Song. Namun meski begitu, hal itu membuat mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah kejadian barusan, timbul sedikit permasalahan tatkala salah satu dari mereka tidak ada yang menyetir hingga pada akhirnya menyadari jika sosok hantu si wanita lah yang sedang membawa mobilnya dan... Dalam situasi tersebut, Feng seakan dibawa oleh si hantu ke masa lalu, lebih tepatnya saat masih hidup dan hanya tinggal berdua bersama ayahnya. Mereka didatangi oleh Chen sekeluarga yang melarikan diri dari penjara. Namun si ayah menerima kedatangan itu karena sudah saling mengenal satu sama lain. Karena Chen sekeluarga malah keenakan tinggal di kediamannya, membuat si ayah risih dan mengusir mereka secara baik-baik. Hingga pada keesokan harinya, Chen sekeluarga yang tidak terima akan hal itu langsung menyiksa si ayah hingga meninggal, begitu pula dengan putrinya. Dan itulah alasan mengapa si wanita terus gentayangan, bermaksud meminta bantuan Feng dan rekannya untuk membalaskan dendam kepada keluarga Chen. Namun karena momentum kemunculannya selalu tidak tepat, hal itu justru malah membuat mereka ketakutan. Saat kembali sadar, mobil sudah dalam kondisi terbalik dengan api yang perlahan membesar, membuat Feng dan rekannya segera keluar demi menyelamatkan diri. Chiang yang juga akan diselamatkan malah tak sengaja terkena api sehingga...
Meskipun api berhasil dipadamkan, Chiang yang saat ini masih hidup segera meminta maaf karena telah menimbulkan kekacauan, dan pada detik-detik terakhirnya, ia meminta ingin mati karena meskipun masih bisa diselamatkan, ia akan tetap mengalami kecacatan. Mendengar hal itu, Feng yang tidak ingin kehilangan sahabatnya sama sekali tidak memperdulikan keinginannya dan akan tetap membawanya ke rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Akibat kejadian itu, Feng yang emosinya mulai bergejolak memutuskan balas dendam terhadap keluarga Chen yang telah memberikan penderitaan kepada sahabatnya. Ia meminta Aceng agar pergi lebih dulu dengan membawa berlian sekaligus jasad Chiang untuk dimakamkan secara layak. Singkat cerita, Mong mulai memancing si paman untuk mengulur waktu agar Aceng berhasil keluar dari hutan. Namun karena orang itu ternyata jago berkelahi, membuatnya terpaksa harus melakukan duel dan... Akhirnya, Mong dibuat kewalahan akibat mendapat lawan yang lihai dan gesit dalam bertarung, menjadikannya semakin bersemangat karena baru kali ini ia dibuat kalang kabut. Sementara itu, Aceng juga terpaksa harus memancing Cio dan istrinya agar Chiang tidak ditemukan. Namun hal itu sia-sia saja karena Cio lebih dulu menyadari keberadaannya. Si istri yang sudah tidak sabar ingin mendapatkan berlian pun bermaksud menghabisi Aceng terlebih dahulu, tetapi... Song yang mengetahui jika kakeknya menyimpan satu berlian, langsung mencari ke dalam kamarnya demi mendapatkan berlian itu. Namun baru saja ia menemukannya, Chen menyadari akan kemunculan cucunya sehingga... Tepat setelah Chen menghabisi cucunya sendiri, Feng sudah ada di sana dengan memperlihatkan berlian, bermaksud memancingnya keluar wilayah yang terdapat jebakan hewan. Yang meskipun dirinya juga mendapatkan luka akibat terkena salah satu jebakan yang ada di sana, Feng berhasil menjebak orang itu dan mempersilahkan si hantu wanita melancarkan aksi balas dendamnya. 你要自首哦。 Keesokan harinya, kediaman itu pun didatangi rekan Feng dari kepolisian. Ia yang sebelumnya sama sekali tidak bermaksud memecahkan kasus tersebut malah akan mendapatkan penghargaan. Namun menurut pernyataan dari rekannya, sosok si wanita yang menjadi korban pembunuhan adalah seorang kaki tangan para napi yang selalu membantu narapidana yang ingin melarikan diri dari penjara. Setelah semuanya selesai, Feng bersama dua rekannya itu pun memutuskan untuk menyerang kelompok si bos. Namun di sana hanya terdapat para jasad yang tergeletak karena ternyata mereka sudah lebih dulu dibantai oleh si Seiko seorang diri. Tamat, ending yang sangat